jelek itu ya yang scam lah, kayak dulu BitConnect itu nggak jelas. Jadi bahkan websitenya pun mungkin nggak jelas dan kelihatan palsu gitu orangnya tuh. Halo, ketemu lagi di acara Alvin dan Deddy Show. Halo. Dad, kemarin gue lihat ada yang tanya nih, Dad. Oh gitu? Mungkin bisa di show. Oke. Ada yang nanya-nanya ya? Dari teman gua, Oke. Pak Eko, bandar bola. Kirain bandar saham. Langsung aja ya. Iya. Kita masuk ke ini bentar, gua share dulu ya. Share. Ini. Share. Udah kelihatan belum? Ya udah. Nih kita lihat komennya ya di sini. Ada 3 nih komennya dari Bos Eko, ada 2 sama ini juga nih dari Bos Dennis Michael. Ya. Kita bahas yang paling atas dulu deh. Paling atas dulu ya. Paling atas dari Bos Eko, bandar bola. Mau tanya, yang kuat timnya kripto itu apa aja ya, gitu ya. Oke. Langsung aja ya. Ini opini gua ya. Yang dibilang timnya yang paling kuat itu yang seperti apa? Mungkin lebih tepatnya itu kripto yang bagus mungkin ya, bukan timnya kuat gitu. Bukan timnya kuat ya, buat apa gitu kalau timnya kuat? Kalau Yang bagus buat diinvest lah kali. Mungkin pertanyaan dari Bos Eko itu kripto yang fundamentalnya bagus buat diinvest apa? Maksudnya itu menurut saya sih, yakin saya itu. Iya. Menurut saya itu ada pertama itu kita lihat dulu benar di sini timnya gitu. Kita bisa lihat timnya, kita buka aja ya si CoinGecko gitu. Kita harus lihat dulu timnya gitu. Tapi kalau bicara cryptocurrency jangan lupa gitu. Cryptocurrency itu adalah open source. Jadi kalau bicara tim itu dia bukan tim kayak perusahaan gitu. Walaupun ada ntar si XRP itu kayak perusahaan gitu. Tapi timnya itu lebih ke kayak open source kan ada community leadernya. Nah tim-timnya itu yang kuat gitu. Salah satu contohnya si Ethereum. Misalkan toko yang paling kuatnya kan dulu si Vitalik Buterin, sekarang juga masih si Vitalik sih, dulu ada si Charles Hutchinson, ada si Jeremy Wood gitu. Itu bukan direktur gitu, cuman dia itu community leader aja dan itu sangat dominan gitu. Karakteristiknya itu di internetnya dominan gitu, kelihatan banget gitu dan mumpuni itu. Pertama itu ya itu timnya. Biasanya misalnya kita kasih contoh lagi Cardano gitu. Saya sih biasanya browsing juga gitu. Cardano nih termasuk timnya yang kuat menurut saya. Masuk ke Cardano. Cardano itu community-nya itu emang rada perusahaan ya, di developnya sama perusahaan dulu, tapi kedepannya dia udah ini foundation, bukan ini si input nih si ini input output input juga sama ya? Apa? Ini juga sama si Charles Hutchinson sama Jeremy Wood juga. Ya ini pecahan dari Ethereum gitu. Dulu ex-founder Ethereum dia pindah, biasalah mungkin ada kurang setuju dengan ini gitu. Nah ya. Ini kayak gini misalkan IOHK team. Nah, kita lihat aja gitu di websitenya dan kita biasanya saya ngecek dulu orang-orang ini kayak gini nih. CTO-nya si ini, ini ada informasinya, Twitternya, ada LinkedIn-nya, ada Reddit-nya, biasanya standarnya gitu. Cek aja, cross check aja nih. Chief scientist-nya si Profesor Angelos Kias, dia tuh kalau nggak salah
profesor di apa ya lupa gua di Scotland lah, terus apa universitas paling tua di dunia, ternyata bukan Harvard itu, ada di Scotland lebih ini. Dilihat aja gitu, ini kelihatan lah kalau bohong gitu, orang-orangnya beneran ada gitu, cek LinkedIn-nya gitu, ya browsing-browsing aja gitu, publikasinya, papernya gitu. Pertama itu Kalau kalau contoh yang jelek ada nggak, Bung? Dat. yang jelek itu ya yang scam lah kayak dulu BitConnect itu nggak jelas. Jadi bahkan websitenya pun mungkin nggak jelas dan kelihatan palsu gitu orangnya tuh. Yang Udah jelas, nggak ada tapi. yang nggak jelas ya mungkin sekarang sih ya mungkin udah pada jelas semua sih kayaknya. Cuman ya susah juga sih nyari nggak jelas gitu, yang nggak jelas. Tapi itu satu ya timnya. Gitu. Kedua itu Nah, komunitasnya sih yang paling penting menurut saya sih komunitas. Soalnya ini kan yang namanya cryptocurrency itu based on community, open source gitu. Jadi kalau community-nya gede dan dari situ kelihatan banget gitu bahwa itu ini legit gitu, bukan scam dan punya prospek di invest gitu. Biasanya saya ngecek komunitas itu lewat Telegram. Nih, saya Telegram. Kelihatan kok kalau apa Telegramnya aktif gitu, pertanyaannya masuk akal, adminnya masuk akal gitu, kelihatan kok gitu. Jadi komunitasnya tuh beneran rapi gitu. Gitu. Ciri khas si cryptocurrency itu ya itu duit komunitas intinya mah nggak ada yang mau ngatur gitu, nggak ada perusahaannya gitu. Tapi komunitas seperti apa kayak ya Bitcoin kan dulu komunitas, kayak Linux gitu, Linux gitu ya, Linux itu kan komunitas kalau seperti sistem. Sampai sekarang aja coba siapa kan nggak ada perusahaannya tapi kontribusi aja terus kontribusi makin makin dewasa si cryptocurrency-nya biasanya makin decentralized dan makin kuat secara komunitas gitu. Jadi nggak bisa dituntut. oke. Biasanya itu berarti tadi satu ya timnya harus kuat. Ya. Heeh. Kedua itu timnya itu kan nggak harus perusahaan tadi ya. Yang kedua itu komunitasnya. Ngecek komunitas Oke. di mana di Telegram, di Twitter, terus di Reddit biasanya di tiga itu yang kedua ya. Yang ketiga ya mungkin selain komunitas dan tim leadernya ya kita harus juga lihat juga lah market cap-nya gitu. Kalau market cap-nya biasanya 10 besar kayaknya itu emang layak banget lah kayak blue chip aja ini gitu. Saya yakin sih kalau dulu banyak banget 2017 banyak scam gitu. Yang exit scam banyak banget jual token tiba-tiba ngilang. Kalau sekarang udah jarang sih. Dan saya rasa bahkan 100 besar pun itu udah ini maksud saya udah kelihatan banget sih komunitasnya bagus gitu. Ya udah menurut saya sih yang kalau mau diinvest di cryptocurrency ya itu tiga. Tim developernya jelas gitu. Komunitasnya jelas. Ini udah market cap-nya besar gitu. Atau blue chip udah itu sih menurut saya. Tiga aja itu pegang. Oke. Ya mungkin satu lagi inilah misalkan use case-nya lah. Use case-nya misalkan kayak si apa biasanya sih XRP. yang blue chip itu infrastruktur sih kayak operating system kayak si Cardano ya use case-nya banyak banget soalnya dia kayak OS gitu bahkan jadi dia itu semacam cryptocurrency platform untuk cryptocurrency yang lain biasanya kayak gitu jadi Nah, use itu kalau case-nya kita mau ngecek use case-nya di mana? ya di website-nya gitu di website-nya kayak Oh, tadi ada ya. Cardano tuh apa gitu kalau Bitcoin ya use case-nya ya dia kan pertama gitu cryptocurrency pertama gitu dan timnya gede kan gitu timnya gede komunitasnya gede-gede gitu ya udah gitu use case tuh ya use case sih banyak lah ya pokoknya udah dijelasin di video-videonya saya rasa itu sih Oke, jadi itu buat pertanyaan Pak Eko ya. Pak Eko Bos Eko untuk pertanyaan yang pertama Oke. berikutnya Sekarang kita pertanyaan kedua. pertanyaan kedua dia ini nanya tentang stablecoin apakah bisa naik enggak nah ini sebenarnya stablecoin itu dari namanya juga kelihatan stablecoin berarti secara nilai gitu tuh dia tetap gitu kayak contohnya Stabil. di sini gimana Stabil ya.
stabil ya, stable, namanya stable coin ya. Tujuannya itu adalah cryptocurrency untuk menyimpan nilai USD gitu. Jadi kita kan kadang stable coin itu terhadap US dollar ya gitu biasa, atau terhadap mata uang lainnya, misalkan kayak Indonesia ada tuh IDRT kayak gitu-gitu gitu. Nah kayak si Jadi Tether kalau itu gimana? stable coin ya invest ya, percuma. Jangan, bukan tuh fungsinya, use case-nya bukan buat invest lah gitu. Use case-nya itu dia untuk nyimpen US dollar dalam bentuk kripto gitu-gitu aja. Jadi nilainya tetap $1, sekitar $1 gitu. Nah, fungsinya yaitu satu lah buat kirim-kiriman duit dengan daripada kita pakai apa jaringan biasa kayak Visa atau Swift gitu kan, ini bisa pakai ini. Ini nggak ada Tapi beda. kalau lihat di sini, kok ini ada turun naik juga ada teh, si Tether ini ada Gimana? turun naik juga. Iya, Kalau lihat di sini, tapi kecil turunnya tuh 0,3 gitu. Ya, stable coin itu secara brand kan gitu, secara brand sebenarnya mau di tradingin bisa aja gitu, tapi kan orang udah di mindsetnya use case-nya si Tether itu adalah satu USD, bukan berarti kita nggak bisa beli dia ini. Kalau kita lebih buy order gitu ya, buy order gede ya bisa dapat yang kecil, tapi kan nggak ada yang pasang sell order ini juga, nggak ada yang pasang sell order yang kecil-kecil juga. Biasanya buy ordernya ya paling 0,9, jarang 0,9 pun gitu. Biasanya instan ya, belinya instan. ya. Enggak lah, dari grafiknya itu pokoknya yang berkisar di antara 0,9 itu di tradingin itu. Tapi orang udah mikirnya oh nggak mau, dia akan mau jual di harga 0,9, nggak akan mau. Ya. Tujuannya itulah Ya itu untuk udah kirim menjawab ya. duit, terus untuk nyimpan value kita stabil di USD. Misalkan kalau kita udah invest di Bitcoin untung gede, tapi nggak mau keluar kripto dulu, nah disimpan dulu di stable coin gitu. Jadi kita kan gampang kalau mau invest lagi di kripto, tinggal pak itu. Bahkan di Binance itu kan nggak ada slash USD. Kalau mau beli kripto semuanya slash USDT, nggak ada. Cuman beberapa kok yang paling gede cuman Coinbase yang bisa apa nyairin duit ke dolar tuh gitu. Dan biasanya selain itu tuh si marketnya itu yang itu tiap negara ada, misalnya kalau di Indonesia misalnya Indodex gitu, Indodax atau apa ada lagi toko kripto ya kalau nggak salah. Kalau di Korea Selatan Bitham gitu. Kalau di India apa gitu. Itu yang misalnya yang ada pairing fiat, dibilang itu fiat kayak IDRT, kayak USD itu fiat. Pairing fiat itu cuman ada di market lokal biasanya. Kayak di Indonesia, di Amerika Coinbase. Kalau di Amerika banyak deh Coinbase, terus Bittrex nggak salah. Sama dulu tuh Poloniex gitu. Oke. Gitu. Tujuannya itu. Ya. Jadi jangan invest di ini ya, jangan invest di stable coin, tapi kalau mau nyimpen duit nggak masalah. Nah, tapi sekarang ada ini, soalnya kita tuh ada deposito gitu di kripto itu. Jadi kita bisa loan USDT kita. Kita bisa selain Deposito apa? ya, jadi kan ada decentralized finance. Kita bisa minjemin duit kita gitu. Kita dapat bunga kayak bank gitu. Oh, Jadi itu di iya, mana platformnya? banyak bahkan di Binance juga ada nih misalkan. Nih, Binance ya. Binance. Bisa lo mau deposito rate-nya lebih tinggi kalau nggak salah. Binance USDT apa ya, deposit apalah gitu ya. Ada bunganya lagi ya. Tapi ditahan juga gitu dalam jangka waktu tertentu gitu jadinya. Iya. Oh ini nggak bisa kalau nggak salah sih. Bisa deh. Oh, nggak bisa sih Binance tuh di aduh Oke. lupa lah. Ada itu banyak itu. Makanya itu boleh juga tuh. Ah ini nih kayak gini nih. Bentar lah. VPN gue nyalain dulu. Anak kripto mah harus ada VPN. Nih, connect mana ya? Jepang aja deh. Nah, nih kayak gini nih. Oke, jadi kita kayak ini
deposito. Nih kayak gini flexible saving, dia berbunga nih. Nih BTC 1,2% per tahun, USDC 6,31% per tahun. Bunganya nggak tahu lebih gede nggak sih? Gede juga, Ya, gede. makanya simpen aja. Menurut gua kalau nggak perlu duitnya, simpen di Coba deh kalau ganti duration deh. hmm, Ganti duration coba, ganti durationnya. Di kanan duration, ganti. diganti coba. Ininya lebih gede, lebih gede. Makanya Lebih Pin, gede dari rupiah. ini kapan-kapan gua pengen ngomong pribadi nih masalah ini sama lu. Kita bahaslah tentang ini produk-produk finansial Boleh, boleh. Nah, jadi Itu lebih gede daripada deposito rupiah soalnya. iya maksud gua kan di situ ada margin, ngerti nggak? Ya, Ya nanti terpisah lah ya, terpisah. ya. Jadi sekarang tuh use case kripto ya banyak gitu. Kita nggak usah nyairin ke dolar atau rupiah gitu. Kadang kalau kita nggak butuh-butuh amat duitnya, kita bisa ada kita beli produk finansial. Ini tuh dipinjemin sama orang, sama kayak bank gitu. Salah satunya di Binance. Terus ada di decentralized exchange tuh ini kalau Uniswap gitu. Kita ada ntar di Uniswap kita bahas kapan-kapan lah. Kita nyediain ini pool, minjemin kalau di kompon minjemin ada minjemin duit. Ya intinya ini dipinjemin sama orang ini, gitu, dikasih bunga. Oke, oke. Itu nanti lah ya, masih Wah, itu ini beda-beda. menarik kripto ini sekarang udah beneran dunia finansial gitu. Itu Jadi udah kalau lantur dari pertanyaan Pak Eko tadi soalnya. Nanti aja gitu ya, tebal kita koin bahas ya salah terpisah. satunya itulah gunanya kita bisa jadi deposito lah gitu. Bisa pakai deposito Oke, disimpan atau untuk menyimpan value doang. Itu pertanyaan siap, siap. kedua ya. Kita lanjut Ya, pertanyaan ketiga nih. Ntar, ini nggak kelihatan di sini. Tadi mana ya YouTube gua? di satu lagi, Ini. satu lagi. Ini kan? Nah, Nah, ini ya, pertanyaan dari salah satu bos bank berplat merah di Indonesia yang bermana Pelangi. Pertanyaannya, udah di bank ya. XRP rekomenin beneran kan? Nih, aneh pemula nih kasih tips dan tips. Sebenarnya kita udah bahas ya di episode ke-6 sama 9 kalau nggak salah kita itu. Kita bahas detail pertama kita bahas si XRP secara fundamental. Kedua itu kita bahas tentang ini tentang kasus dia si XRP dituntut sama SEC. Ya, Mana ya, YouTube Studio bentar. Ini ketutupan. Di situ di video episode ke-6 kita bahas gitu fundamentalnya si XRP itu apa, timnya kuat, jelas gitu. Terus use case-nya jelas, komunitasnya besar, solid, bahkan terlalu solid. Aduh internet gua agak lambat nih. Dan ketiga itu market cap-nya gede gitu. Market ya, cap-nya cuma gede. kena kasus aja ya. Cuman kena kasus saja gitu. Jadi kalau kasusnya misalkan kan dituntut sama SEC, nah kalau dia menang sih menurut gue ini bakal ngepam keras gitu. Soalnya orang lain udah pada kemana, dia masih begini-begini aja di 0,2, dia stuck dia. Menurut gue kalau teman-teman punya jiwa spekulasi tinggi, ini bagus banget nih menurut saya gitu. Ini bayangin orang lain kan out season ngepam nih, si Cardano dari 0,0 berapa, sekarang udah 0,3. Ini si XRP masih 0,2 aja. Dia kena kasus gitu. Dia sempat 0,7 loh. Ini tuh kalau dilihatnya. Jadi menurut gua secara fundamental mantap lah gitu. Tapi dia selalu berurusan dengan pihak berwajib gitu. Soalnya dia tuh terlalu berani menurut gua. Dulu dia kan ngejual XRP tanpa mendaftarkan XRP itu sebagai security. Dan memang si Ripple juga nggak mau dibilang XRP itu adalah security gitu. Jadi tuntutan itu sebenarnya dari 4 tahun yang lalu lah. Itulah di episode ke-9. Nah, cari aja di channel ini ya, ada video tentang Ripple dituntut SEC, sama kita bahas tentang Ripple gitu. Secara Jadi yang fundamental penting, tidak yang gimana? penting kasusnya beres dulu ya. Yang penting harusnya.
Kalau kasusnya beres, Asal beres ya. iya. Kalau kasusnya beres, wah ngepam ini. Soalnya orang lain udah pada kemana, dia masih di sini. Ini peluang banget sih menurut saya. Jadi kalau yang mau berani invest di XRP harus baca berita aja tentang ini nih. XRP lawsuit, kayak misalnya lawsuit SEC update biasanya. Keywordnya gitu aja, googling aja. Update-nya gimana gitu. Kalau mengarah kepada menang, wah ya menurut saya sih wajib banget ini gitu. Soalnya dia tuh deket-deket market cap-nya biasanya deket Ethereum. Sok bayangin Ethereum sekarang udah 146. Si XRP baru 13 gitu. Biasanya deket-deket dia tuh. Dia nomor 3 ada. Kalau nggak ada, Ngedrop banget tuh. gimana? Ngedrop banget ya. Iya, kalau nggak dituntut SEC mungkin dia udah 100 billion kayaknya ini menurut gua. Sekarang gitu. Bayangin tuh. Belum ATH itu. Dulu ATH-nya $5, bayangin. All time high-nya $5 dia. Kalau $5 aja dia berarti 5 kali 5, 25 kali gitu. Iya. ATH-nya. Biasanya kan lebih dari ATH gitu. Sekarang aja posisi sekarang harusnya udah 100 miliar dolaran sini Ripple tuh. Dan Ripple itu perusahaan gede gitu. Secara nyata pun dia emang bervaluasi segitu. Oke. Tuh, jadi buat Bang Dennis gimana nih menurut lo sarannya? Berarti ada potensi ya, tapi harus dipikirin lagi sendiri ya, jangan cuma terima mentah-mentah dari kita. Iya, soalnya kita disclaimer aja nih, kita nggak bertanggung jawab gitu terhadap invest teman-teman kita itu di sini hanya sekedar education gitu, educational gitu, atau pokoknya inilah crypto entertainment lah atau opini aja gitu. Jadi kita tidak bertanggung jawab dengan portofolio teman-teman. Silakan untung sendiri, rugi sendiri ya gitu. Gitu. Iya, disclaimer on. Iya. Ya, sebenarnya di market apapun begitu kan. Biasanya ada yang bahasnya mau percaya mau enggak, tapi kan tanggung jawab masing-masing, nggak mungkin gitu. Dan ini kita ingetin lagi lah gitu buat teman-teman yang pengen invest di cryptocurrency bahwa market cryptocurrency itu sangat volatile sekali gitu. Jadi jangan sampai menggunakan uang panas lah. Ya, jadi harus siap. Jangan kaget lah, volatilitasnya tinggi, bisa untung gede, bisa rugi gede juga gitu. High risk, high return lah, itu mah ilmu hukum ekonomi nggak mungkin kita hindari lah. Oke, pertanyaan ketiga cukuplah gitu ya. Cukup aja sih. Ya, sementara baru ada 3 pertanyaan ini. Buat teman-teman yang mau tanya lagi ya, nanti silakan tinggal di komen di YouTube-nya ya. Ntar bakal kita bacain dan bakal kita bahas ya gitu. Selain kita akan bahas fundamental lainnya. Kita misalnya bahas tadi produk-produk finansial di kripto, bukan hanya sekarang kan bukan hanya beli, naik, jual, bukan hanya gitu. Kita bisa staking, kita bisa saving kayak tadi gitu, bisa ada semacam deposito kayak gitu-gitu. Bisa nyediain liquidity pool gitu. Banyak produk keuangannya di kripto tuh gitu. Jadi selain itu kita akan bahas dari komen teman-teman gitu. Oke. Ya, mungkin cukup segitu malam ini ya, Det? Iya, gitu aja lah. Nggak usah panjang-panjang. Ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dadah.